Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Tadinya keluar nih bagus. Alhamdulillah. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Sabbihu bukratan wa asila. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah, jamaah rahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan Allah ya. Kita diberikan ya, kemampuan untuk bisa berkumpul ya dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan kita berthalabul ilmi dan kita menuntut ilmu ya. Kita sudah menjalankan salah satu perintah Rasulullah ya, perintah yang tentu sangat bermanfaat untuk kita baik itu di dunia ataupun akhirat ya. Nah, dengan ilmu ya, ilmu adalah cahaya, al-ilmi nurun ya, sehingga cahaya ini ya akan senantiasa menerangi kita di mana saja kita berada ya. Baik ketika kita di dunia, terlebih lagi akan menerangi ya ketika kita sudah berkumpul di pada mahsyar ya, di alam akhir. Sehingga dengan ilmu ya kita mengetahui ya apa yang telah Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan ya. Ketika kita belajar tentang sesuatu tentang kalamullah ya, itu akan menjadi syafaat kita kesemuanya ya. Bahkan Al-Qur'an yang kita baca ya, ketika kita baca saja akan memberikan syafaat ya. Terlebih lagi Al-Quran ini kita pelajari ya, kata per kata, huruf per huruf, kalimat per kalimatnya. Insyaallah tentu akan menjadi penolong kita pada ya saat dimana tidak ada yang bisa menolong kita ya. Ya, Pak Bos ya. Jangan tidur tapi nya Pak Bos. Ngantuk. Bikin kopi biar kan. Kita sekarang masuk ayat ke 195 ya. Ini tentang haji nih, mau haji nih ya, mau hajian. Nanti 196 tentang haji ya. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu. Kita wakaf di titik 3 yang kedua ya. Nah, ini pilihannya hanya satu, tidak boleh dua-duanya. Mau di tahlukah atau di ahsinu ya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin.
وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu anfaqa yunfiqu, ini kata perintah ya, menginfakkan, berarti kata perintahnya ya infakkanlah, berinfaklah ya. Wa anfiqu, dan kalian infakkanlah ya, apa wa anfiqu, infakkanlah atau berinfaklah ya, fi sabilillah, di jalan Allah. Ini masih membahas tentang ayat sebelumnya ya, bahwa berperang ya, jihad fi sabilillah ya. Tentu ketika kita ada kemampuan untuk melakukannya secara fisik ya. Tapi tidak mesti ya. Terkadang berjuang itu sendiri ya, itu mesti dengan harta. Kalian infakkanlah atau berinfaklah fi sabilillah, di jalan Allah. Wala tulqu, wala, dan janganlah, tulqu, alqayulqi itu dari kata alqayulqi artinya melemparkan ya, melemparkan ya. Sehingga maknanya bisa menjatuhkan atau menjerumuskan gitu ya. Kalau di kamus apa? Menjerumuskan atau menjatuhkan?
menjatuhkan, dan janganlah kalian menjatuhkan, ya, menjerumuskan boleh, ya, kalian, ya, dan janganlah kalian menjatuhkan biaidikum dengan tangan-tangan kalian, ya, maksudnya apa? Menjerumuskan atau menjatuhkan dirimu sendiri, gitu ya, ila tahlukah, kepada kebinasaan, ya. Biasanya ayatnya dipakai dalil untuk melarang rokok ini. Jadi ayat larangan rokok, kalau ada ustadz, ya, yang mengharamkan rokok, ya ini ayatnya. Wa ahsinu, dan kalian berbuat baiklah, ya, ahsin, muhsin, ya, orangnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul muhsinin, menyukai orang-orang yang berbuat baik, ya. Coba kita langsung terjemahkan sama-sama. Wa'fiku, dan kalian infakkanlah di jalan Allah, dan janganlah kalian menjatuhkan dengan tangan kalian kepada kebinasaan, dan kalian berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, ya. Jadi menjatuhkan dengan tangan kalian itu maksudnya, ya, menjerumuskan dirinya sendiri, gitu ya. Kita lanjut, ya. Nah, ini ayat tentang haji. Ini musim haji nih sekarang. Wa atimmu, atamma yutimmu artinya menyempurnakan. Berarti kata perintahnya apa? Sempurnakanlah. Wa atimmu, dan kalian sempurnakanlah al-hajja, haji, wal umrata, dan umroh, lillahi, karena Allah, ya. Karena ada yang haji atau umroh bukan karena Allah, ya. Ya, sama-sama yuk. Dan kalian sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah, ya. Fa'in uhsirtum, fa'in, maka jika, uhsirtum, ya, ini kata kerja pasif. Kata awalnya adalah ahsortum, ahsoro. Ahsoro artinya mengepung, ya. Berarti kalau uhsirtum artinya kalian terkepung. Karena dulu, ya, Nabi tidak bisa melaksanakan ibadah haji, ya, sehingga di di tahun, kalau tidak salah tanggal 7 tahun 7 Hijriah, gitu ya, Nabi berangkat haji, ya. Nah, itu tertahan, tidak boleh, dilarang oleh kaum musyrikin, ya. Sehingga tahun berikutnya Nabi bisa berhaji, melaksanakan di ayat sebelumnya, ya, asy-syahrul haram bisyahril haram, ya. Jika kalian terkepung, ya, oleh musuh, terkepung ini nanti termasuk turunannya ada yang sakit, gitu ya. Nah, maka kata Allah, fama, maka apa yang, ya, istaisaro, ya, istaisaro itu dari kata yasaro, mudah. Istaisaro itu maksudnya mengambil yang mudah, ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab, ya, makna ista itu satu makna tolab, meminta. Ghafaro, mengampuni. Kalau istaghfaro, meminta ampun. Istighfar itu artinya apa? Ya, memohon ampunan, ya, minta ampun. Nah, dari kata ghafaro, mengampuni. Ini sama, yasaro, mudah. Istaisaro, ya, meminta yang mudah, artinya mengambil yang mudah, gitu ya. Jadi, kalau dalam bahasa Arab kata kerja ketika sudah ada huruf tambahan ista, ya,
Kan ghafara mengampuni. Kalau istaghfaro jadinya ya. Ghafara ya. Kita ambil contoh ghafara dulu yang umum. Ghafara. Ya, kita tambahkan 3 huruf. Ya. Ghainnya jangan tidak dibaca gha lagi, tapi ya dibaca sukun. Jadi istaghfara. Ya, meminta ampun ya. Yasara mudah. Yasara. Tambahkan ya. Ya. Tadi hanya harus disukunkan jadinya ya. Jadi meminta yang mudah, artinya mengambil yang mudah. Jika kalian terkepung, famastaisara, maka apa yang istaisara mudah atau mengambil yang hendaklah dia mengambil yang mudah. Apa maksud mengambil yang mudah itu? Minal hadiyi, dari al hadiyi artinya hewan kurban. Al hadiyu ya bahasa. Jadi kalau kita haji ya, itu ada namanya al hadiyu ya. Ada hewan kurban maksudnya. Ini dalam hal ini maksudnya apa? Hewan kurban ini adalah dam. Istilah hajinya apa? Membayar dam. Al hadiyu ya, hadiah. Ini hadiah ini hadiah. Iya, hadiah itu bahasa Arab, hadiah. Ya, jadi kalau terkepung ya, atau misalkan sakit tidak bisa melaksanakan ibadah haji ya, maka dia membayar hadiyu ya, memberi hadiah. Istaisaro itu mengambil yang mudah ya, yang mudah. Kalau di kamus terjemahannya yang mudah saja ya. Maka apa yang mudah minal hadiyi, dari hewan kurban ya. Maka hendaklah. Jadi kalimatnya ini sebetulnya dalam Al-Qur'an ini kalimat sempurnanya ini ada yang dibuang gitu ya. Fa alaihi ma istaisara minal hadi. Itu kalimatnya seperti itu. Maka dia wajib mengambil yang mudah dari hewan, apa yang mudah dari hewan kurban gitu ya. Itu makna istaisara ya. Ya boleh saja kalau kita terjemahkan yang mudah saja nggak apa-apa. Cuma kalau dari segi kalimat, kalau sudah kata ketempelan itu maknanya tadi ya, umumnya itu meminta ya. Di ayat yang lain istauqoda ya, mataluhum kamatsalil ladis tauqoda. Waqoda menyalakan. Kalau istauqoda meminta nyala. Ya, orang munafik kelak di hari kiamat itu seperti orang yang meminta nyala api gitu ya. Kepada siapa? Kepada orang yang beriman ya, untuk mengambil manfaat dari apinya gitu ya. Ya, kita lanjut dulu ya. Wala tahliqu, dan janganlah halaqah yahliqu. Halaqah yahliqu artinya mencukur, tahalul. Ya. Janganlah kalian mencukur ru'usakum, kepala ya, jamak dari ra'sun ya, kepala. Mencukur kepala buntung kepalanya ya, maksudnya mencukur rambut, semua jenis rambut ya, semua jenis rambut tanpa terkecuali bulu hidung, bulu alis, kumis ya, bulu kaki ya, semuanya, segala macam bulu tidak boleh dicukur ya. Nah, bulu-bulu yang lain ya, bulu ketek iseng bulu keteknya panjang dicukur nggak boleh ya. Nah, jangan kalian mencukur ru'usakum ya, kepala kalian, maksudnya ini rambut ya. Jadi kalau dalam Al-Qur'an itu seperti itu, wamsahu biru'usikum ya, dan usaplah kepala. Bagaimana kepala? Maksudnya ya seluruh bagian kepala gitu ya.
Jangan kalian mencukur ya pala kalian, rambut kalian, hatta sehingga ya belugho sampai ya apa ya belugho balagho balik apa arti balik? Ya balik kembali balik itu balik ya. Ini balik dewasa. Iya, usia yang sudah sampai dia masaknya gitu ya. Balik itu sampai. Ya, berarti ya bisa ada ciri-ciri, bisa dari usia atau dari ciri-ciri apa namanya hormonnya gitu ya. Nah, hormonnya ya kalau laki-laki sudah mimpi basah atau perempuan sudah menstruasi gitu ya. Jadi sampai masaknya dia ya sudah wajib menjalankan perintah Allah gitu ya. Sehingga sampai al-hadyu apa? Hewan kurban tadi mahillahu ke tempatnya. Ke tempat ini maksudnya apa? Tempat sembelihannya. Ya, di mana tempat nyembelih hewan kurban? Hah? Ini lagi haji, Pak, bukan lagi. Lagi haji, kalau haji itu di mana? Di tukang tempat penyembelihan ya. Mahil itu tempat penyembelihan, mahil. Halla yahillu. Iya di mana teman-teman? Ada tempat itu namanya ada Muzdalifah, ada Arafah, ada Mina ya. Tempatnya di mana? Ini udah haji Wawan di mana Pak Haji? Dititipin, oh iya. Mina ya, di Mina. Kayaknya kalau haji Bu, ini sama-sama belum aja ya. Nanti ya minimal lihat apa namanya kambingnya ya, atau lihat tempatnya lihat lah nggak apa-apa kan ya. Biar tahu ya. Coba ulangi, wala tahliku, dan janganlah tahliku kalian mencukur ru'usakum, kepala kalian, hatta sehingga ya belugho sampai al-hadyu hewan kurban mahillahu ke tempatnya. Ya mencukur rambut nggak apa-apa lah, kepalanya diganti mencukur rambut. Kepala atas dan kepala bawah maksudnya. Iya, ke tempatnya, tempat sembelihannya ya. Ya, nggak boleh ya, larangan ya, tidak boleh mencukur rambut, semua aneka rambut, atas, bawah, tengah, ya. Nggak boleh ya. Jadi kalau apa namanya, kecuali tadi ya bulu apa namanya alisnya ini ngerumbai sampai nutup mata. Nah, itu boleh dikecualikan ya. Tapi cukurnya untuk mengganggu saja ya. Ya, jadi kesunahan ya. Justru kalau yang mau kurban nih, ntar lagi kurban ya, jangan dulu cukur rambut ya. Nah, tahan nanti. Nggak boleh potong kuku ya, nggak boleh cukur rambut ya. Tapi kalau memang mengganggu ya, misalkan tadi ya ada kan nggak dicukur nih, ada korengnya. Nggak apa-apa cukurnya ya. Ya pada baik sama aja. Ya nanti ada tanggal 10 ya. Ya sampai hari kurban yaumun nahar, sampai hari berkurban, nah ya nggak apa-apa ya, rambutnya panjang atau kukunya agak panjang. Ya, tapi kalau sekiranya mengganggu tadi ya, kukunya mengganggu aktivitas, cakar terus, ini kita punya anak kecil ya nggak apa-apa, gitu ya. Ya.
Jadi kalau yang sekiranya mudorotnya tadi ya, kukunya kita punya anak-anak repot nih ngurus segala macam ya nggak apa-apa potong ya. Nah, tapi kalau rambut jangan ya, usahakan rambutnya. Tapi kalau bisa tidak mengganggu ya nggak apa-apa, agak panjang dikit ya. Faman kana minkum maridun, maka siapa yang adalah minkum dari kial maridun sakit atau bihi dengannya itu orang yang tadi adzan, ada apa? Ada adzan, ada gangguan mirrosihi dari kepalanya ya, nggak dicukur-cukur, banyak kutunya ya, gatalnya luar biasa. Banyak kutunya jadi koreng ya. Mirrosi, ada gangguan dari kepalanya. Maka ini untuk orang yang berhaji maksudnya ya. Ini lagi bahas yang haji dulu nih. Fa fidyatun fa alaihi fidyatun, ini maksudnya. Fa fidyatun maksudnya fa alaihi fidyatun. Maka fidyatun, ada fidyah, membayar fidyah. Fidyah ya. Fidyah itu menebus, fada iftada yaftadi, menebus. Memberi tebusan gitu ya, supaya larangan tadi diperbolehkan, cukur rambut gitu. Membayar fidyah ya. Fidyahnya apa? Min siyamin, dari berpuasa, au shadaqatin, atau sedekah, au nusuk, atau nusuk. Nusuk itu ibadah, atau maksudnya ibadah di sini adalah berkurban ya. Nusuk, innal sholati wa nusuki ya, makanya ada manasik. Itu manasik sama makna umum manasik. Nah, kita khususkan ya umumnya itu kata umum tadi ya, dari kata nasaka, sehingga manasik ya yang sering kita pahami adalah untuk berhaji ya, atau berkurban ya. Jadi fidyahnya berpuasa, sedekah, atau berkurban ya. Nanti kita bahas. Maka kata Allah, nah ini nih yang haji ini Indonesia pasti hajinya haji apa? Kalau haji Indonesia haji apa namanya? Haji itu kan ada 3 macam ya. Ya, haji tamatu, tangi mangan turu ya. Tamatu. Fa idza amintum, maka siapa yang amintum ya, jika amintum kalian merasa aman. Ini dulu Rasul berhaji tidak bisa karena kepung oleh musuh ya. Bisa amintum ini merasa aman ini ya, tidak ada gangguan lagi ya, kamu bisa berhaji. Maka jika kalian sudah merasa aman, faman tamatta'a ya, tamatta'u ya, tamattu ya, tafa'ala ya, tafa'alu tafa'ulan, tamatta'a ya, tamatta'u tamattu'an. Kita kenal namanya haji tamattu. Maka siapa yang ya tamatta'a, menginginkan ya, apa tamatta'a? Menginginkan, bil umrati, dengan umroh. Umrohnya disebutkan dahulu, ilal haji, kepada haji ya, kepadanya maksudnya sebelum, mendahulukan umroh sebelum haji. Makanya itu namanya haji tamattu ya. Ya, di sini kalimatnya disebutkan umroh dulu baru haji. Maka siapa yang tamatta'a, menginginkan bil umrati, kepada umroh, ilal haji, sebelum atau kepada haji ya. Apakah haji tamattu itu bisa haji seperti apa, umroh dulu baru haji ya? Nggak bisa. Tapi kata Allah, boleh kamu melakukan itu, tapi famastaisaro, maka apa yang istaisaro, mudah, atau mengambil yang mudah, minal hadyi, dari hewan kurban. Kita bayar dam lagi ya, bayar dam ya. Berapa rial tuh Pak kambing Pak? Zaman Pak Haji Wawan berapa itu?
Ya. Ya. Nah, jadi ada kita kalau haji di Indonesia ya, berarti nanti harus menyiapkan biaya lebih untuk membayar dam, ya, membeli hewan kurban, ya. Karena tadi kita mendahulukan haji sebelum umroh. Kalau ifrad, haji dulu baru umroh. Haji qiron. Nah, qiron menggabung antara haji dan umroh, ya, 3 ya. Cuma haji tamattu ini kata Allah, ya, boleh nggak punya duit misalkan, ya, buat beli hewan kurbannya. Faman lam yajid, nah, maka malam siapa yang, ya, apa, siapa yang tidak, ya, yajid, mendapati, ya, mendapati hewan kurban tadi, ya, hewan kurbannya tidak ada, ya, atau ada hewan kurbannya tapi nggak ada duitnya, ya, maka kata Allah, damnya adalah fasyamu, ya, berpuasa salasati ayyam, selama tiga hari, fil haji, di waktu haji, wasab'atin, dan 7 3 hari di tanah Mekah, ya, 7 hari idza raja'tum, ketika raja'tum kalian kembali, ya. Nah, berarti jadi zalika tilka itu asyaratun kamilah, 10 yang sempurna. 3 di sana di Arab, ya, 7-nya di Indonesia. Jadi berapa? 10, ya, 10 hari, ya. Cuma kata Allah, haji tamattu itu buat siapa? Zalika itu maksudnya haji tamattu tadi, liman, bagi orang yang lam yakun ahluhu, tidak adalah penduduknya, ya, penduduknya hadiril masjidil haram, ya, orang-orang yang hadir, orang-orang yang berada di Masjidil, maksudnya apa? Haji tamattu untuk, ya, orang yang di luar tanah haram. Jadi kalau orang Makkah mau apa namanya haji tamattu nggak bisa, ya. Jadi itu untuk orang-orang di luar tanah haram, untuk penduduk di luar tanah haram, ya, Masjidil Haram. Hadiri itu kan orang-orang yang hadir, orang yang berada, gitu ya, hadir, ya, Masjidil Haram. Wattaqullah, dan bertakwalah pada Allah, ya. Wa'lamu, dan tahuilah, ya, annallaha syadidul iqab, bahwasanya Allah sangat keras siksaannya, ya. Ya, baik. Nah, kita bahas kalimatnya panjang, ya. Singkat saja, mungkin beberapa kalimat saja yang kita ambil. Wa atimmu fiil apa? Atimmu ini fiil, ya, atau kata kerja, belum bahas fiil kita, ya. Kata kerja. Wa-nya huruf, atimmunya fiil. Al-hajjanya, al-hajja fil amal, al-hajja isim, ya. Atimmunya betul fil amr, Bu, ya. Kalau al-hajjanya isim, ya. Kemudian, ya, wal umrata, wawunya huruf, al umratanya isim. Ciri isimnya apa umrah? Al, apalagi? Ta marbut. Fa'in huruf. Uhsirtum, ciri fiilnya apa?
tum. Apa? Tum. Ya, tati tu, tuma, tum, tunna. Tati tu, tuma, tum, dan tunna. Fama apa fama? Fa-nya huruf, ma-nya isim. Ya. Istaisara, apa istaisara? Ya. Istaisaranya isim fi'il, Pak. Istaisara fi'il, ya, mudah. Mengambil yang mudah. Nah, ya. Fi'ilnya fi'il madhi, ya, istaisara. Minal hadyi, minnya huruf, al hadyinya isim. Ciri isimnya al dan kasrah, ya. Kemudian wala tahliqu, wala wawunya huruf, la-nya huruf. Tahliqu fi'il. Cirinya ya, cirinya tak, betul ya, dan wawu ya. Ru'us ya, ru'us isim ya, kepala ya. Hatta ini masuk ke dalam huruf ya, maaf ya, huruf ya. Ya blugha fi'il ya, cirinya ya al hadyu isim, cirinya mahilla isim, cirinya mim, didahului huruf mim. Masjid, musalla, madrasah, mahillun ya, mim semuanya tuh. Masjid, musalla, madrasah, ya, mahillun ya. Nah. Ya, mungkin ini panjang ini ya. Ke situ dulu lah. Ya, kalau untuk kalimat ya sederhananya seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita bahas singkat saja mungkin. Wa anfiqu fi sabilillah, berinfaklah di jalan Allah ya. Bahwa termasuk fi sabilillah adalah kita berinfak fi sabilillah ya. Orang berjihad dengan hartanya ya. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, kata Allah, kata ya. Maukah aku tunjukkan kepada kalian kepada suatu perniagaan yang mana perniagaan ini, perdagangan ini bisa menyelamatkan kalian dari siksa yang sangat pedih. Apa itu perniagaan kita dengan Allah? Satu, tu'minuna billah ya wa rasulih, kamu beriman kepada Allah dan ya rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, kamu berjihad di jalan Allah dengan hartamu dan dengan jiwamu ya, bi amwalikum wa anfusikum. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Ini kisahnya dulu, ada seorang sahabat ketika perang, dia masuk ke dalam kumpulan musuh, sehingga ya akhirnya dia terbunuh ya. Maksudnya kadang ya dalam hal kita menyerang pun, berperang itu ada perencanaan ya, tidak boleh menjerumuskan diri kepada kebinasaan ya. Makanya ayat ini sekarang dipahami tadi, ketika kita larut ke dalam suatu perbuatan yang merugikan diri kita, itu dilarang dalam agama ya. Makanya kalau ada orang yang mengharamkan rokok, ini ayatnya, jangan kamu jatuhkan ya dirimu dengan tanganmu ya kepada kebinasaan ya. Artinya ya bentuk kalimatnya umum, bisa apa saja
Ya, orang kalau suka ya minum minuman yang manis misalkan, itu bisa menimbulkan penyakit. Ya, sesuatu yang berlebihan yang bisa menimbulkan efek negatif kepada dirinya terlarang dalam agama. Gitu ya. Ya, jadi sebetulnya tidak hanya rokok saja. Ya, ada orang yang hobi minum extra jus, itu extra jus sama Pak. Ya, itu dampaknya luar biasa kalau sehari 3 kali aja. Ya, nggak usah lama-lama, minum 3 bulan itu kerasa, insya Allah sakit langsung. Kan bisa merusak ya. Intinya adalah melakukan sesuatu sekalipun itu halal ya, tapi bisa menyebabkan keburukan ya untuk dirinya, itu sama dengan menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan. Itu terlarang dalam agama ya. Ya tentu tidak hanya rokok saja. Ya rokok ya itu bisa merusak tentu kesehatan ya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Haji ya, kita bahas haji sekarang. Sempurnakanlah haji dan umrah itu untuk Allah. Karena ada orang berhaji, ada orang yang umrah itu dengan niat yang lain, Bu. Ya. Terlebih lagi dulu dari zaman dulu orang berhaji ya niatnya dagang. Yang kata Al-Qur'an itu, kata Allah, boleh kamu haji sambil berniaga, itu boleh, tidak dilarang. Tapi jangan sampai niat berdagangnya lebih besar dari niat hajinya. Tapi kalau niat haji ya sekalian lah, ya sekalian jualan misalkan, ya berniaga itu tidak dilarang dalam agama Islam ya. Jadi sempurnakan niat berhaji dan umroh kita hanya untuk Allah. Jika terkepung, ini dulu Nabi melaksanakan haji nggak bisa sehingga terkepung. Kata terkepung ini bisa dimaknai dengan makna yang lain. Jika kita beribadah haji lalu mengalami tadi sakit misalkan sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah haji, maka membayar dam tadi ya berupa seekor domba, kambing ya. Kemudian ada larangan mencukur. Ini dalil ayat tentang larangan mencukur seluruh bulu ya, segala macam jenis bulu itu terlarang untuk dicukur. Tadi kalau Syekh Nawawi mengecualikan ya. Jadi jika ada bulu ya atau sesuatu yang mengganggu, itu kita memotongnya sedikit tidak mengapa. Tapi kalau kita sengaja cukur, tidak ada ilat, tidak ada uzur yang lain, nggak boleh. Kita bayar dam nanti ya. Tapi kalau tadi misalkan bulu alisnya ini ya seminggu tumbuhnya sesenti alis ya, siapa tahu ada kan ya kan mengganggu ini ya, maka mencukurnya saja nggak apa-apa tuh. Tidak mesti bayar dam ya. Tapi kalau sengaja mencukur ya, misalkan ibu-ibu ya, ini sebulan haji ya bulu keteknya panjang ya, tahan dulu ya, nggak boleh ya. Jadi kalau mencukur ya nanti di Indonesia nih, kalau udah sana ya udah jangan bawa ini apa namanya alat mencukur ya. Sampai waktu menyembelih ya, jadi yaumun nahar, maka kesunahan ini tetap berlaku. Nah, kalau di sana larangan, kalau di luar tanah haram itu menjadi sesuatu yang sunnah. Maka untuk siapa saja yang mau berkurban, yang niat kurban nih nanti nih tanggal 10 Dzulhijjah, maka tidak boleh, bukan tidak boleh ya, sunnahnya. Jadi tahan dulu cukur rambut, jangan dulu jangan dulu potong kuku ya, itu kesunahannya. Ya kalau mau melakukan ya nggak apa-apa, nggak dosa ya, tapi sunnahnya kita ya kalau bisa kita kerjakan ya. Kemudian siapa yang ada yang sakit dari kalian atau ada gangguan, nah ya, jadi ada gangguan. Dulu zaman Rasul ada sahabat ya rambutnya gondrong ya, ini terlihat sekali mengganggu ya, guguprut di bahasa Sundanya, guguprut begitu. Mengapa ya wahai fulan ya, ada apa dengan rambutmu ya mungkin banyak kutunya atau ketombeknya, mengganggu sekali ya, karena rambutnya aut-autan tadi, sehingga kata Nabi potong ya. Kemudian nanti karena dia melakukan larangan, dia membayar fidyah. Fidyahnya adalah berpuasa selama 3 hari.
di waktu haji. Ya, kalau bisa dilakukan ya sebelum Arafah. Tapi kata Nabi, ya, bagaimana puasanya kalau di hari-hari tasyrik? 11, 12, 13 boleh nggak? Ya, nah, kata Nabi boleh. Ya, ini tadi orang yang ada gangguan di kepalanya, fokus ya. Fokus, kita nggak boleh. Ini lagi bahas haji, bukan lagi bahas di Indonesia. Lagi haji, ya. Gak bisa ngasih makan orang miskin 60, gak bisa beli apa namanya hewan kurban, bisanya puasa. Ya, gak punya duit hajinya biaya minimalis. Ya. Mau cukur rambut gak boleh. Nah, kan dia harus bayar fidyah. Fidyahnya puasa 3 hari. Ya, memberi makan 60 orang miskin. Atau tadi ya gampangnya kalau punya duit kasih beli hewan kurban, ya berkurban ya. Tadi kalau dia melakukan larangan tadi, termasuk misalkan dia melakukan larangan mencukur bulu kaki misalkan, ya lagi iseng di hotel cukur bulu kaki, ya itu bayar fidyah Bu, hati-hati Bu. Ibu nggak bayar nanti dicatat sama Allah. Ya. Ya sama cabut bulu hidung. Ya kalau yang tadi dia melakukan larangan ya. Ya kalau yang tidak ada nggak boleh puasa di hari yang di hari tasyrik, nggak boleh. Ya ini untuk kan ada pengecualian. Ya. Jika kalian merasa aman, nah ya ini haji tamattu nih. Fa idza amintum, siapa yang ingin mendahulukan umroh sebelum haji? Sama ya, untuk haji yang tamattu berarti kita datang ambil mikot. Mikotnya di mana? Di Bir Ali. Zulhulaifah namanya. Nama aslinya Zulhulaifah. Tempat mikot itu ada 4. Ya, ada Zulhulaifah, ada Yalamlam, ada Zatu Irqin ya. Satu lagi apa namanya? Ya ketika zaman Nabi 3 plus 4 ya, era Sayyidina Umar ya. Jadi kalau kita yang dari Madinah ya ambil mikot di Bir Ali ya. Bir Ali itu sumur, Ali ya, sumur Ali ya. Nama aslinya Zulhulaifah ya. Ngambil mikot ya, kita bermikot situ niat ya. Mikot, ada mikot itu 2, berarti ada mikot zamani, ada mikot makan. Zamani berkaitan dengan waktu, kapan kita bermikot gitu ya. Nawaitu ya hajja atau nawaitu hajja wal umratan ya. Apa namanya, ahramtu ya, hajja wal umrata ya lillah ya. Siapa yang menginginkan mendahulukan umroh sebelum haji ya, maka kita kalau yang haji Indonesia mestinya hajinya haji tamattu ya. Umroh dulu kita ya, umroh ya, baru kan lama tuh habis umroh boleh nanti melepas pakaian ihram. Makanya disebut haji tamattu, tangi mangan ya, senang-senang. Tamattu itu senang-senang. Umroh ya udah, nanti nunggu kapan kita hajinya ya, nanti kalau sudah mau ya tanggal 8 tuh udah siap-siap tuh wukuf ya. Siap wukuf di Arafah tanggal 9-nya gitu ya. Jadi sebelum tanggal 8 itu kita umroh dulu, baru nanti hajinya. Ya udah, kalau sudah haji ya udah selesai ya. Cuma nanti ada bayar dam lagi kalau yang haji tamattu ya, minal hadi ya, menyembelih hewan kurban ya. Kan nanti lihat ya kalau sempat, kalau yang mau haji lihat apa namanya, lihat hewan kurbannya, ini punya saya, oh ini tempatnya, nanti tempat menyembelihnya ya. Maka siapa yang tidak mendapati hewan kurban tadi, mendapati maknanya umum, bisa mendapati memang tidak ada hewannya atau memang tidak ada uangnya ya.
Nah, cuma kalau yang tidak mampu untuk membeli hewan, maka dia harus berpuasa selama 3 hari di waktu haji. Ya, nanti pulang puasa lagi 7 hari. Jadi genap berapa? 10. Makanya boleh kalau untuk larang puasa di hari tasyrik, untuk yang ada sebab, ada uzur ini boleh ya berpuasa di waktu yang terlarang tadi ya. Nah, untuk haji tamattu tadi kata Allah untuk orang-orang yang bukan berada di sekitar Masjidil Haram. Maka orang-orang yang berada di Masjidil Haram tidak boleh haji tamattu. Ya, dia hajinya merekanya kalau mau ambil haji yang paling utama adalah haji ifrad. Ifrad itu mendahulukan haji dulu. Ya, pakai pakaian ihram terus kemana-mana. Sampai waktu haji selesai baru dia melakukan ibadah umroh. Wattaqullah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang tanyakan? Kalau ini nusuk itu bentuk korban, atau kalau manasiknya itu kan kata-kata berhaji ya? Iya. Ya, kalau di ayat ini nusuk ya ibadah, maksudnya ibadah berkurban gitu ya. Nah, jadi memang kalimatnya ya dalam makna yang lain kata manasik itu sebetulnya tidak hanya ditujukan untuk haji juga. Kalau dalam konteks beberapa ayat setelah ini ya, di ayat sesudah ini kan fa idza qadaitum manasikakum, ada nanti di fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Maka kata manasik di situ maknanya umum ya. Cuma nanti ada yang mengkhususkan maknanya selesai melaksanakan ibadah haji. Ketika kalian menyelesaikan ibadah kalian, manasikakum fadhkurullaha, maka ya kalian ingatlah Allah. Maka maknanya umum ya, setiap kita selesai melaksanakan ibadah kepada Allah maka kita harus termasuk ibadah sholat gitu ya. Nah, sehingga manasik di situ walaupun maknanya umum khusus untuk haji tapi dikategorikan umum. Sama nusuk inna sholati wa nusuki ya seluruh ibadah, jenis ibadah yang lain ya, inna sholati, sholatku, wa nusuki, dan ibadah-ibadahku yang lain ya. Nah, kalau di sini dikhususkan untuk berkurban ya. Baik ya, ada lagi? Cukup? Mudah-mudahan bermanfaat ya. Domir kata ganti ketiga itu untuk pengganti yang goib gitu ya. Itu untuk yang meninggal atau untuk yang masih ya untuk semuanya, untuk umum. Iya. Enggak ada ya. Jadi untuk semuanya Pak Ji ya. Bukunya kan dosanya ya dosa siapa saja. Ya, dosa laki-laki ya, dosa yang kita sebutkan tadi ya, yang kita maksudkan ya. Ampunilah dosanya. Ya maknanya umum, tidak hanya orang yang mati. Iya, enggak. Untuk umum ya, untuk umum orang ya, ini siapa? Buku siapa? Bukunya. Ya, buku orang yang enggak ada di sini misalkan gitu ya. Maknanya umum ya, yang hidup, yang mati, yang udah 1240.000 tahun yang lalu misalkan ya. Ada ha ya dosanya berarti dosa si mayit maksudnya gitu kan, dosanya gitu ya, maknanya umum ya. Baik ya, nah selamat menikmati sarapan. Kita tutup dulu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libur